sekarang dan apa sih yang dilakukan? Seperti apa sih tahapannya dalam dunia karir Om Andi di dalam industri pembangkit, Om? Oke Om, jadi untuk pertama kali memang karena saya dulu lulusan dari teknik ya, gitu ya, kita sama gitu ya Om ya, Orang dari Undip gitu ya, dari ya. Undip waktu itu ya fresh gitu ya, fresh terus kita nggak tahu waktu itu ya asal coba-coba gitu ya, mencoba sana sini gitu ya, terus ya pas tiba satu saat itu tiba-tiba ada panggilan gitu ya, ini apa gitu ya, terus ya waktu saya coba dulu gitu ya, coba, dan waktu itu saya masih ingat itu ujian pertama kali itu Om ya, itu kan ujiannya itu ya kayak tes apa itu matematika gitu ya, dikasih soal gitu, matematika, fisika dan sebagainya. Untungnya karena saya fresh jadi mungkin masih ingat gitu ya, itu Ya. waktu itu tesnya di UGM sih Om, pada saat itu gitu ya, tes gitu kan. Terus selang berapa hari gitu akhirnya nama saya muncul gitu ya untuk ikut di tahapan selanjutnya itu, terus itu ya, terus psikotes waktu itu di Surabaya juga lanjut, dan akhirnya karena ini salah satu BUMN gitu ya, akhirnya Iya. pada saat itu eh, disuruh untuk diklat apa namanya, kedisiplinan gitu Om ya, kalau Oh, bahasanya oke. kita dulu gojlok ala militer gitu ya, yes, Hmm. oke lah, karena itu ya sudah kita ikut gitu lah, ikut megang senjata pakai tas gitu ya, lari-lari fisik gitu ya, itu Hmm. pada saat itu udah. Terus karena pada saat itu waktu penempatan pertama saya diamanahkan di itu Gresik ya, saat Hmm. itu kita datang, terus kemudian kita dikasih job assignment gitu ya, pada saat itu ada suatu unit Om yang di overhaul waktu itu di PLTGU Gresik, karena kita masih makan ya, masih unyu-unyu gitu ya, masih kecil-kecil gitu ya, ikut aja ikut. Waktu itu mungkin banyak yang berpikiran, teman-teman itu kan kita S1 kan, Hmm. kita sarjana gitu ya, kok tugas kita seperti apa ya, orang bengkel gitu ya, Hmm. kotoran macam-macam gitu ya. Kalau saya pada saat itu nggak berpikiran ke sana, malah justru saat itu adalah saya cari ilmunya, saya cari pengalamannya, karena kan Hmm. pengalaman itu didapat dari sebuah proses yang panjang gitu ya Om ya, Ya. dan knowledge-nya juga pasti kan nggak mungkin langsung gitu ya, pelan-pelan. Terus saat itu kita belajar gitu ya, kurang lebih saat itu tiga bulan sih Om ya, tiga Ya. bulan di sana. Lalu kita dites di depan expert panel gitu ya, isinya bos-bos semua itu, Iya. para expert gitu kan. Terus akan kita ada sekitar, saya masih itu sekitar 20-an ya, 27 28 orang itu. Hmm. Nah, pada saat itu kemudian hasilnya ditunggu satu minggu, waktu ditunggu satu minggu, kemudian apa namanya, dibuat sistem ranking gitu Om ya. Ya. Nah, katanya entah betul atau enggak gitu ya, the best seven atau six itu ditempatkan ke unit yang kurang bagus, istilahnya seperti itu. Oh. Nah, sebaliknya teman-teman yang di ranking paling bawah dikasih unit yang sudah major, yang sudah bagus, sudah settle. Nah, kebetulan kok saya apesnya saya di peringkat the big of six-nya lah istilahnya. Saya Oh. ditempatkan di unit yang saat itu ya, saat Hmm. saya menyentuh mendaratkan kaki eh, di Jakarta gitu, itu tahun 2007 gitu. Oh. Jadi saat itulah saya masuk di Jakarta gitu ya, sebagai pendatang itu di 2007 Hmm. itu. Terus ya saya masih pure di lapangan, saya melaksanakan pembangkit lah ya, atau Oke. kalau bahasanya itu outage management itu. Nah, itu saya berproses itu dari engineer itu di lapangan kurang lebih sampai dengan 2012 sih, berarti sekitar 5-6 tahun lah ya. Hmm. 5-6 tahun, kemudian sempat mampir ke UAQC dulu sementara, Hmm. lalu tiba-tiba saya diamankan lagi untuk memegang HR gitu. Ini agak nyasar memang pada saat itu, tapi mungkin manajemen melihat ada sesuatu di saya gitu ya, Hmm. mungkin secara kompetensi dibutuhkan saat itu. Akhirnya saya dipindahkan sebentar ke HR, terus saya juga belajar sangat cukup banyak ternyata. Kalau dulu mengolah benda keras ya Om ya,
Kalau di HR mengelola benda yang sangat lunak dan sangat-sangat susah supernya sampai 24 jam kita juga opennya apa namanya, ada home band macam-macamnya ya. Kita coba bisa saat itu. Terus akhir 2017 awal 2017 sih itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu saya dipindahkan untuk mengatur yang dulu QA QC yang dulu saya pernah ada di sana gitu. Nah, saya memegang di atasannya istilahnya gitu sih. Oh, berarti dari mulai di 2007 itu engineer ya Om? Engineer ya, iya. Engineer, dari engineer ke sempat QC ya? QC sebentar ya. QC sebentar, masuk ke HR. Betul. Terus balik lagi ke QC. Sekarang di QA/QC berarti stay-nya? Betul ya. Betul ya. Oke, QA/QC tapi tetap di Jakarta kan? Masih. Di Jakarta ya. Oke, berarti di HR berapa lama Om? HR 4 ya, kurang lebih 4 sampai 5 lah ya, mungkin ya. 4 sampai 5, 2014 sampai 2017 ya. Hampir 4 tahun lah ya. Ya. Karena kan waktu yang ketemu dulu ya, waktu kita ketemu di training di waktu itu beliau juga nih seorang Lean Six Sigma Green Belt ya, atau udah Black Belt? Kalau setiap hari saya pakainya Black Belt Om, tapi kalau sertifikatnya masih Green. Oke. Beliau ini unik nih. Jadi waktu dulu kita di pelatihan itu memang masih Green Belt, kemudian masih di HR ya Om ya, waktu itu implementasinya ya. Project terakhir apa Om? Project terakhir yang waktu itu kan ya? Yang waktu Green Belt. Waktu itu project terakhir kalau saya nggak lupa yaitu terkait bagaimana kita mengengage karyawan gitu ya, agar harapannya ya sense of belongingnya bisa meningkat gitu. Seperti itu sih intinya, lebih ke kita mencari apa sih sebetulnya harapan dari para employee di tempat kita gitu. Ya. Sip. Jadi ini buat pesan buat teman-teman juga nih, audiens teman-teman yang masih job seeker, pencari kerja atau lulusan S1. Salah satu hal yang menarik yang dilakukan oleh Om Andi adalah mindset. Jadi ketika beliau lulusan S1, Undip, kemudian beliau mendapat assignment di mana pekerjaannya ya kayaknya nggak S1 banget gitu ya. Tapi mindsetnya berubah nih. Mindsetnya adalah asah dulu kemampuannya. Pengalaman itu nggak pernah bisa dibohongi. Kemampuan kita dan pengalaman akan mengcombine, akan dikombinasikan menjadi sebuah produk yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan Om Andi, sehingga mindset-nya dari awal benar. Jadi kalau kita di awal-awal udah mikirin, berapa gajinya, pekerjaannya ngapain, fasilitasnya ngapain, ya apalagi di masa pandemik ya Om ya, susah banget nih nyari pekerjaan. Dan itu yang harus dipelajari, insight yang didapatkan dari Om Andi ketika menguraikan mendapat pertama assignment. Ketika assignment itu diberikan, ketika dijalankan, ambil pengalamannya. Dan untuk teman-teman nih, jangan lihat S1-nya, tapi pengalamannya. Yuk, jangan banyak pilih-pilih, tapi lakukan yang terbaik. Ini menarik ya Om ya, jadi dari engineer ke QC, QA/QC, HR, kemudian kembali lagi QA/QC. Nah, ini kan ada masa-masa transformasi Om. Apa sih yang dilakukan oleh Om Andi untuk bisa cepat beradaptasi nih? Karena kan ya saya menjadi saksi hidup ya. Maksudnya dari setiap tahapan tersebut Om Andi bukan sekedar ada, tapi prestasinya juga luar biasa nih. Apa sih yang dilakukan Om Andi biar cepat bisa beradaptasi dan punya prestasi? Silakan Om. Baik Om, ya mungkin kalau apa yang saya lakukan sebenarnya sangat-sangat simpel. Yaitu pertama adalah bagaimana kita harus bersyukur ya, bersyukur dengan keadaan yang ada gitu, dan bagaimana kita bisa mengatasi keadaan saat itu, meskipun saat itu mungkin tidak atau kurang ada di keinginan kita kan gitu ya. Nah, tapi dari situlah pada saat itu sebetulnya saya kalau apakah saat itu ada semacam resisten atau apa, sebetulnya ada sih ya waktu saya pertama kali dipindahkan ke HR gitu, yaitu ada pertanyaan apakah ada yang salah dengan saya gitu kan, apakah performance saya kurang atau mungkin saya ada permasalahan dengan rekan saya. Itu ternyata tidak ada sama sekali. Pada saat itu hanya mencoba untuk
inilah anugerah yang saya dapat gitu ya, dengan segala mungkin ketidaksukaan saya, mungkin Ya. tidak serkan saya, tapi saat itu saya mencoba untuk yuk ini saatnya kita untuk belajar awal gitu ya, kita ciptakan baseline baru gitu. Dan saat itu saya juga tidak malu untuk bertanya, meskipun saat itu saya masuk di HR sudah punya staff gitu ya. Nah, staff saya itu kan sudah senior dari saya nih gitu ya. Itu tantangan yang pertama adalah saya mencoba untuk apa namanya, kita merendah dulu ya, maksudnya bukan humble ya, lebih humble ya. Jadi betul, itu saya coba untuk bertanya ke teman-teman gitu ya, apa harapannya atau apa kendalanya, apa yang mungkin namanya kurang kita improve, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Itu tuh saya pertama kali mencoba waktu itu, saya ke tim saya, kurang lebih ada sekitar 5 orang itu, dengan ya saya anggap saat itu dia lebih senior dari saya, meskipun secara usia mungkin saya tetap di atas mereka, tapi secara kompetensi knowledge itu teman-teman sudah saya anggap lebih mature daripada saya coba untuk apa namanya masuk dulu ke tim saya ya, kita membangun sebuah chemistry. Ceritanya saat waktu itu gitu ya, saya masuk di gini yuk kita coba kita bekerja bersama, kalau misalkan saya kurang pas ya saya coba di feedback gitu ya, dan sebaliknya gitu ya, kita sama-sama saling belajar gitu. Dan ya 3-4 tahun itu terasa begitu cepat juga ternyata ya, dengan segala suka dan dukanya. Dan saya saat itu hanya saya ingin belajar gitu. Itu yang coba saya menanamkan ke diri saya dan mungkin ke teman-teman juga ini ya. Kita belajar kapanpun dimanapun, dan kita tidak mengenal meskipun kita sudah ya, mungkin ini Om Adit nih sudah saya anggap expert, saya yakin Om Adit juga pasti masih belajar gitu kan ya. Kita belajar lagi, masih belajar lagi gitu. Jangan lupa untuk bertanya, itu juga tipsnya. Meskipun saya sudah mungkin seperti sekarang, saya juga nggak sungkan untuk bertanya untuk yang lebih paham dari kita gitu ya. Supaya apa? Supaya tacit knowledge gitu ya bisa masuk gitu. Betul. Gitu. Seperti itu sih Om. Oke, sip. Jadi dari uraian Om Andi ini ada 3 hal nih yang bisa kita highlight. Jadi beliau bisa beradaptasi dari mulai engineer, QA/QC, ke HR, dan kembali lagi QA/QC. Beliau nih melakukan BBC. BBC itu singkatan dari yang pertama ya, beliau bersyukur dulu nih. Jadi setiap assignment yang beliau dapatkan, kuncinya adalah bersyukur. Ketika beliau bersyukur, mendapatkan assignment tersebut, itu mendamaikan diri, melihat bagaimana potensi dan juga peluang untuk bisa berbuat banyak. Itu bersyukur versi yang disampaikan oleh Om Andi. Yang kedua adalah belajar. Jadi saya tahu sendiri perjalanannya beliau, dan di HR pun beliau juga sudah mencapai level juga sudah lumayan tinggi ya. Jadi pengalaman ini di tahapan kedua beliau tetap belajar dan membuka diri. Jadi bagi teman-teman nih yang saat ini sering berpindah-pindah tempat, sering berpetualang dari posisi ke posisi, belajar. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menggali dan tidak sungkan untuk bertanya ya. Kan terkadang gini, terkadang ada seorang direktur masuk di dalam sebuah perusahaan karena posisinya direktur agak sungkan atau segan untuk bertanya. Nah, walaupun kita posisi sudah tinggi, tapi tetap di posisi belajar ini bagaimanapun juga orang yang sebelum kita pengalamannya jauh lebih banyak. Jadi beliau nih belajar untuk bisa mengetahui dulu kondisinya. Tadi mungkin kalau ada yang menyimak, beliau menyampaikan kata baseline. Ya, baseline itu adalah current condition. Kita harus tahu dulu nih, saat ini seperti apa organisasi yang akan kita pimpin atau organisasi yang akan kita kerjakan. Sehingga organisasi ini bisa tahu mau kemana purpose-nya. Dan yang terakhir adalah masuk ke dalam chemistry. Jadi kalau sudah bersyukur, damai dengan diri, belajar mengetahui kondisi yang ada atau baseline yang ada, dan yang terakhir adalah chemistry, bangun chemistry bersama tim. Dan jangan sungkan juga untuk menerima feedback, menerima umpan balik dari tim kita. Bagaimanapun juga tim kita yang melihat dari luar dan juga bisa melakukan perbaikan. Wah, keren banget Om adaptifnya ya.